Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memulai kehidupan kami selanjutnya, di mana kami akan menyampaikan beberapa tips agar bisa menjadi seseorang jago dalam berbahasa Arab. Di dalam mempelajari bahasa, seseorang harus memulai dengan mempelajari kosakata, kata kerja, dan juga memperbanyak hafalan. Entahkah itu melalui kamus-kamus yang telah beredar di media sosial dan juga di kamus-kamus berbahasa Arab. Kita bisa mengutip, mengambil dari situ, kemudian kita hafalkan, kita praktekkan. Dan juga di dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus bertalaki kepada yang sudah ahli dalam berbahasa Arab. Karena kenapa? Karena ketika kita belajar otodidak dalam mengucapkan bahasa itu akan nyaring atau garing di telinga orang-orang Arab. Karena kenapa? Karena bahasa perlu yang namanya lahjah atau logat yang sesuai dengan bahasa Arab. Misalnya ketika kita di Indonesia ada yang mempraktekkan bahasa Arab, namun lahjahnya atau logatnya tidak sesuai dengan logat orang Arab. Ketika orang Indonesia datang ke Arab Saudi, dia mengatakan bahwa saya sudah ahli berbahasa Arab di kampung saya di Indonesia. Namun dia tidak bisa menetralisir atau tidak bisa bercakap dengan orang Arab karena dia tidak bisa menguasai lahjah dari orang Arab. Makanya kita harus belajar dari penutur aslinya ceritanya. Namun sebelum kita masuk ke dalam mempelajari secara mendalam dalam ilmu bahasa Arab ini, kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Pertama, kita mulai dengan memperbanyak mendengar dari perkataan-perkataan orang Arab penutur aslinya. Kemudian kita bisa belajar dari kitab-kitab yang tertulis dengan tulisan Arab. Kita bisa mulai membacanya sedikit demi sedikit. Karena dengan membaca, semakin banyak membaca, semakin luas, semakin banyak kita memperoleh kosakata darinya. Kemudian cara selanjutnya adalah kita mempraktekkan apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar dari penutur aslinya, penutur orang Arab asli, maka kita praktekkan dengan bercakap. Entahkah itu kita bercakap dengan sendiri seperti saya ini, atau dia bercakap dengan teman atau gurunya, sehingga terjadilah praktek percakapan yang dimaksud. Di sini kami mau menjelaskan bagaimana cara metode ketika seseorang hendak mempelajari bahasa Arab. Metodenya itu ada al-mubasyarah. Metode langsung yang diajarkan oleh guru kepada muridnya, yaitu dia menjelaskan bahwa apa yang ia pegang atau apa yang ia tunjuk dan ia menyebutkan bahasa Arabnya secara langsung. Misal, hadza malabisun, hadza yadun, wa hadza anfun, wa hadza udhunun, wa hadhihi ra'sun, wa ghairu dzalik. Dan metode yang kedua adalah metode sam'iyyah syafawiyah. Bagaimana itu? Begini. Jadi guru menyampaikan bahasa Arab, kemudian muridnya mendengarkan dengan seksama, kemudian mengulangi percakapan apa yang disebutkan oleh gurunya. Misal, kaifa halukum? Muridnya menjawab, kaifa halukum?
Bi khair walhamdulillah. Murid menjawab bi khair walhamdulillah. Begitu seterusnya. Sam'iyah, syafawiyah. Mempelajari bahasa Arab dengan mendengarkan dan menyebutkan. Metode yang ketiga adalah metode behavioristik, pembiasaan. Jadi kita harus membiasakan menuturkan bahasa Arab, mendengarkan bahasa Arab, membiasakan membaca, menulis dan lain sebagainya. Dan itu adalah metode yang paling baik dan paling membutuhkan usaha. Jadi di sini kita sudah mempelajari ada 3 metode dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama metode al-mubasyarah, yaitu kita memperagakan dan menunjuk langsung apa yang ingin kita ucapkan. Dan yang kedua ada sam'iyah syafawiyah, memperdengarkan dan memperagakan atau mempraktekkan dengan ucapan. Yang ketiga yaitu dengan pembiasaan, banyak mendengar, banyak menulis, banyak membaca, banyak mengucapkan. Dan itu metode yang sangat bermujarab, sangat bermanfaat bagi kita. Jadi sekian apa yang kami sampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaat. Cukup sekian, sampai sini dulu. Next video, tunggu video selanjutnya.